Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang hukum Ohm dan rangkaian hambatan listrik. Kalau kita belajar tentang hukum Ohm dan rangkaian hambatan, maka kita belajar tentang rangkaian sederhana yang terdiri atas hambatan dilambangkan sebagai R, kemudian nanti ada baterai dilambangkan sebagai V atau tegangan atau bidang potensial listrik, kemudian nanti ada arus dilambangkan sebagai I. Nah, hukum Ohm mengatakan bahwa V itu selalu sama dengan I dikali dengan R. Kalau kita ditanyakan berapakah besar arusnya atau I, maka I sama dengan V dibagi dengan R. Kalau kita ditanyakan berapakah besar hambatan, maka hambatan adalah V dibagi dengan I. Atau kalau kita simpulkan dalam sebuah segitiga ini akan sama dengan V-nya di atas, kemudian I dan R-nya di bawah. Nah, kalau kita bicara masalah rangkaian hambatan, maka nanti akan ada rangkaian secara seri, di mana pada rangkaian seri itu kalau mencari R total, berarti tinggal R1 tambah R2. Kemudian pada rangkaian seri itu akan membagi tegangan, jadi tegangan V akan terbagi menjadi V1 dan V2, maka V itu sama dengan V1 tambah V2. Untuk arus yang melewati hambatan 1 dengan arus yang melewati hambatan kedua akan sama dengan arus yang keluar dari baterai karena tidak ada percabangan di dalam rangkaian seri. Rangkaian kedua adalah rangkaian paralel atau rangkaian cabang, di mana R1 dan R2 nanti akan bercabang untuk menentukan berapakah besar hambatan pengganti atau hambatan total, maka persamaannya adalah 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Pada rangkaian paralel ini, voltase atau tegangan di antara hambatan 1 dan hambatan 2 sama dengan tegangan pada baterainya. Dan arusnya mengalami perpecahan, di mana arus yang keluar dari baterai nanti akan terpecah menjadi arus yang melewati hambatan 1 dan melewati hambatan yang kedua. Itu adalah teori tentang hukum Ohm. Baik, kita lihat untuk contoh soal. Kita mulai dari yang paling mudah adalah rangkaian secara seri. Kalau ada rangkaian 4 ohm, 6 ohm, sama 3 ohm dirangkai secara seri, dihubungkan dengan baterai dengan tegangan 26 volt, maka pertanyaan pertama, berapakah hambatan pengganti atau hambatan totalnya? Karena rangkaiannya secara seri, maka R seri tadi tinggal ditambahkan saja. R1 tambah R2 tambah R3, maka 4 kita masukkan, ditambah dengan 6, ditambah dengan 3 akan menghasilkan nilai 13. Kemudian untuk menghitung kuat arus listrik, kita menggunakan hukumnya Ohm tadi bahwa I itu sama dengan V per R, maka akan sama dengan 26 bagi dengan 13, nilainya sama dengan 2 ampere. Ini adalah contoh rangkaian secara seri. Baik, kita lihat contoh kalau rangkaiannya secara paralel. Ada hambatan 5 ohm, 4 ohm, sama 20 ohm dirangkai secara paralel dan dihubungkan dengan tegangan 6 volt. Maka untuk menghitung hambatan penggantinya, kita menggunakan persamaan 1/RT sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Kalau kita masukkan angkanya 5, kemudian 4 dan 20, maka kita samakan penyebutnya bersama-sama, 5, 4, 20, kita samakan penyebut 20. Maka yang di atas ini, 20 dibagi 5 dapatnya adalah 4. 20 dibagi 4 dapatnya adalah 5. 20 dibagi 20 hasilnya 1. Kalau kita total 4 tambah 5, 9 tambah 1, maka ketemulah 10/20. Berarti R paralelnya akan dibalik jadi 20/10. Itu kalau kita bagi, kemudian hasilnya sama dengan 2 ohm. Itu adalah besar hambatan total dari rangkaian 5, 4, 20 dirangkai secara paralel. Untuk menghitung kuat arusnya, kita kembali ke hukum Ohm. I sama dengan V dibagi dengan R, maka nanti akan sama dengan voltasenya 6 volt, atau tegangannya ya 6 volt. Hambatan tadi sudah ketemu 2 ohm, kalau kita bagi maka dapat 3 ampere untuk arus listriknya. Ini adalah contoh rangkaian secara paralel. Nah, bagaimana kalau kemudian rangkaiannya secara majemuk? Kita lihat
Bagaimana cara menghitung hambatan total kalau rangkaiannya secara majemuk? Kita lihat contoh yang pertama. Ini ada 3 ohm sama 6 ohm sama 6 ohm dirangkai seperti pada gambar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita merangkai seri ataukah paralel lebih dahulu? Nah, kita lihat dari rangkaian ini yang bisa kita lakukan, kita harus merangkai dulu seri antara 3 ohm sama 6 ohm. Maka kalau dirangkai seri tinggal kita jumlahkan saja 3 tambah 6, maka hasilnya akan sama dengan 9. Maka rangkaian ini akan berubah menjadi seperti ini. Ya. Nah, kemudian 9 ohm hasil dari seri tadi akan diparalelkan dengan 6 ohm. Maka hasil paralelnya kita menggunakan seper ya tadi ya, seper RP sama dengan seper 9 tambah seper 6. Kita samakan penyebut jadi 18 saja. 18 dibagi 9 dapatnya adalah 2. 18 dibagi 6 dapatnya adalah 3. Kalau kita tambahkan 2 tambah 3 adalah 5 per 18. Atau kalau dibalik jadi 18 per 5, hasilnya 3,6 ohm. Itu contoh rangkaian majemuk yang pertama. Contoh rangkaian majemuk yang kedua seperti pada gambar. Apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk rangkaian ini kita tidak bisa seri dulu, tapi yang kita lakukan adalah paralel dulu antara 6 ohm sama 3 ohm. Maka nanti hasilnya 1/6 tambah 1/3, kita samakan penyebut jadi 6 saja. 6 dibagi 6 hasilnya 1. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Kalau kita jumlahkan maka menjadi 3/6. Kalau kemudian kita balik jadi 6/2, maka hasilnya adalah 2 ohm. Maka rangkaiannya sekarang menjadi 5 ohm tetap, 6 sama 3 dirangkai paralel menghasilkan 2 ohm, maka dia lari ke sini. Maka R-nya sekarang yang ditambah karena 5 sama 2 dirangkai secara seri. 5 tambah 2 hasilnya adalah 7. Dua contoh ini mewakili rangkaian majemuk, di mana di dalam rangkaian ini terdapat rangkaian seri juga rangkaian secara paralel. Baik, kita buat contoh yang lebih mendalam lagi. Kita lihat. Nah, ini ada rangkaian lebih mendalam lagi di mana ada 5 hambatan dirangkai seperti pada gambar. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, di dalam rangkaian ini terdapat rangkaian seri dan juga rangkaian secara paralel. Mana yang kita dahulukan? Kita lihat dari analisis gambarnya. Di sini kita bisa memparalelkan dulu antara 4 dengan 4 ohm. Maka kalau kita paralelkan, kita jumlah secara pecahan, 1/4 tambah 1/4, ini penyebutnya sudah sama, jadi enak. Tinggal 2/4, kalau kita balik jadi 4/2, maka menghasilkan 2 ohm. Maka rangkaian ini akan menjadi lebih sederhana seperti gambar ini. Di mana 4 sama 4 menghasilkan 2 ohm, kita taruh di sini sebagai 2 ohm tadi. Oke. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini nanti tinggal dirangkai secara seri, bawah pun juga dirangkai secara seri. Maka kalau seri tinggal ditambah, 2 tambah 2 hasilnya adalah 4, yang bawah 3 tambah 1 juga 4. Maka rangkaiannya sekarang menjadi seperti ini. Yang atas tadi adalah 4 ohm, yang bawah pun juga 4 ohm. Maka terakhir 4 ohm dengan 4 ohm ini kita rangkai secara paralel, maka hasilnya sama dengan 2 ohm. Ya, langkahnya sama dengan yang sini. Oh, berarti kita bisa menyimpulkan dari kelima rangkaian yang dirangkai seperti ini, dari kelima hambatan yang tadi ya, dirangkai seperti pada gambar, menghasilkan hambatan total adalah 2 ohm. Baik, bagaimana kalau menghitung arusnya? Kita kembali ke hukum Ohm, bahwa E itu sama dengan V per R, di mana V-nya tadi adalah 12, hambatannya adalah 2, gitu ya. Kalau kita bagi, maka menghasilkan 6 ampere. Baik anak-anak, itu saja latihan kita pada hari ini tentang hukum Ohm dan rangkaian pada hambatan. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.